Kalau kamu tendangi ini, kamu cambuki ini, dan kamu salibkan ini, aku yang di Medan tidak ikut juga kena cambuk, tidak ikut juga kena tendang, tidak ikut juga kena salib. Itu karena aku kan tetap tenang di Medan. Yang kuutus itu kan firmanku dan citraku itu. Baca terang benerang itu Kejadian 1 ayat 26 itu. Robot itu Tuhanmu katanya. Aduh. Kayaknya kau ini lebih jelasnya kau ini sebenarnya daripada Tuhan yang kamu yakini itu. Kalau kau ditanya, dengan apa kau melihat? Dengan mata. Dengan apa kau mendengar? Dengan kuping. Dengan apa kau bijaksana? Dengan otak. Dengan apa kau mengasihi? Dengan hatiku. Dengan apa kau bicara? Dengan mulut. Kau tanya Tuhanmu, dengan apa Tuhan kau melihat? Dengan kekuasaannya. Dengan apakah Tuhan mendengar? Dengan kekuasaannya. Kau tanya dulu agama-agama yang lain, kamu punya Tuhan enggak? Bilanglah, punya. Tanyalah, dengan apa Tuhan mau mendengar? Tanyalah. Pasti dijawab dengan kupingnya. Dengan apa Tuhan mau bicara? Dengan mulutnya. Lah, kamu malah beda. Artinya Tuhanmu itulah yang memakai sifat-sifat kau itu. Ya kalau kami jelas manusia ini, kamilah yang memakai sifat-sifat Tuhan itu. Karena kami ini segambar dengan Dia. Bedanya kami dengan Tuhan itu hanya satu, yakni digariskan kata maha. Tuhan bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada, si manusia juga bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa melihat, si manusia juga bisa melihat. Tuhan maha mendengar, si manusia juga mendengar. Tuhan maha mengasihi, si manusia juga tahu mengasihi. Tuhan maha bijaksana, si manusia juga tahu bijaksana. Itu awas ada cuma nanti kau kencing di celana. Udah kencing, sudahlah, udah ku maki-maki di itu kan. Banyak gender-gendernya itu kepanasan melihat aku kan. Udah malas aku debak-debak sama kalian itu, sudahlah. Datang si Juma. Kunikkan dulu si Juma ini. Baru ku turun. Romawi, apa kabar? Halo. Iya, halo, kita bahas tema kamu yuk. Jangan ikuti nabi palsu biadab. Yuk. Berani nggak? Berani nggak? Tanya dulu kau. Tunggu, kita bahas tema Tanya dulu ini. Kau. Belum apa aku udah bertanya. Kali ini si bocah ini. Tunggu Kita dulu bahas kau. temamu dulu. Takut ya? Kamu Bukan yang bikin takut. tema, kamu yang nggak mau yang mau bahas. Iya, aku yang bikin tema. Ya sudah, Dengerin ayo. dulu. Dengerin dulu. Ku tanya dulu kau. Kamu Ya. mengikut ini enggak sesuai topik saya nih? Saya mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Enggak. nabi saya. Nah, kamu nabimu Yang siapa nabimu? Nabimu dari Roma siapa? Dengerin dulu. Nabi mana yang mengajarkan tanya. menyembah manusia? Dengerin dulu. Nabi siapa? Apa? Celim, dengerin dulu Celim. Apa? Oten? Kamu pengikut ini enggak? Bukan. Kalau nabi Ya sudah, palsu itu, kenapa? kalau Kenapa nabi kamu palsu merasa? itu, enggak, saya enggak merasa, saya cuma kasihan aja. Ya Kok sudah. kamu sampaikan nabimu kayak begitu, gak bagus. Mari ku sadarkan bahwa nabimu lah yang palsu biadab itu. Mau enggak? Aku sadarkan.
Jangan bilang kayak gitu, Juma. Gak boleh kayak gitu. Kenapa bisa? Ku ajarin kamu. Ayo, siapa yang mengajarkan bahwa Tuhan mati dibunuh? Ayo, Nabi mana? Tidak. Ayo. Tidak ada Tuhan mati dibunuh. Nah, Dengarin Yesus dulu. itu apa? Juma. Yesus mati dipanggang atau dibunuh? Ayo. Dengarin dulu, Juma. Kamu bikin tema nampar dirimu sendiri, bro. Bukan. Aku tidak lagi sedang menampar muka. Ya ini kau katakan nabi palsu ya, itu Paulus itu. Nah, ini udah parah. Memang muslim ini Aduh, di negara manapun samanya kualitasnya, geng. Sama. Bikin tema nampar diri sendiri. Ya Paulus itulah nabi palsu biadab itu. Iya, sekalipun bagus, menurut bagus. Dengarin dulu, sekalipun menurutmu itu nabi palsu, tidak apalah perlu kamu ucapkan itu di publik. Lah ini tulisanmu loh, jangan ikuti nabi palsu biadab. Artinya jangan ikuti Paulus. Lucu ente. Gimana Lucu ini? ente. Kok lucu ente? Kisah para Dengarin. Rasul 13 nomor 1. Paulus adalah Dengarin nabi dulu. dari Antioquia. Parah kali lah. Juma, seperti ini ku ajari kau dengan baik dan benar ya. Apa? Temamu itu nampar Aku kamu pun- sendiri, bro. Dengarin dulu. Aku pun menurutku di luar Tuhan kami itu, bagiku itu Tuhan palsu alias iblis. Ya sudah, mari kita bahas. Yang palsu itu, yang mati Tuhan Dengarin disunat, dulu. netek sama ibunya itu Tuhan palsu. Dengarin dulu. Tuhan kok netek? Mana sih? Apa? Sekalipun menurutku nabinya itu palsu bagiku, tidak apalah perlu ku ucapkan nama. Barang siapa menyebut nama, repot kau nanti, Juma. Aku berani karena Paulus memang nabi palsu, berani aku nyebut. Aku bertanggungjawabkan itu. Oh, saya Muslim, bos. Saya mengatakan A kalau A. Kami itu jangan memancing-mancing aku supaya menghujat. Tidak akan Ya bisa. silakan aja kamu buktikan. mancing-mancing aku. Makanya kita bahas siapa nabi palsu biadab itu siapa. Ayo. Iya. Berani nggak? Sekalipun berani kan? menurutmu itu si Paulus, tetapi tidak perlu. Bukan menurutku, itu. tapi menurut Yesus, Bukan menurutku. Yesus. Iya dong. Menurut Yesus nabi palsu itu Paulus. Makanya belajar ente. Kok belajar ente? Jadi kau yang menggurui aku. Itu Iya. Bibelku. Ini jangan ikuti nabi palsu biadab. Maksudnya Yesus, jangan ikuti Paulus. Gimana sih lo? Jangan ikuti si Paulus. Tidak pernah aku mengikuti si Paulus. Makanya kalau aku Lah, masuk buktinya kau jadi Kristen. Kisah para Rasul Dengarin 24 nomor 5. Paulus adalah Dengarin tokoh dulu. dari Kristen. Parah kali, bah. Dengarin dulu. Aku mau masuk Kristen itu tanpa menyebut nama si Paulus pun aku sah menyembah Tuhan kami. Nah, siapa yang ngajarin kamu nyembah Yesus? Siapa yang ngajarin? Dengarlah dulu. Santai kau, geng. Ya justru santai kali pun aku. Kamu yang pucat, itu mukamu udah keringat. Gimana sih? Nah, selalu kau katakan aku pucat segala macam. Aduh. Ya kan kita lihat wajahmu, bro. Ini kenapa Lah, pula wajahku Tuhanmu seperti ini kamu bilang aku ini pucat. kenapa pula Tuhanmu digambarkan kayak robot kayak begini? Ya Allah ya Karim, benar-benar ajaran nabi palsu kok Tuhan kayak robot digituin. Janganlah gitu. Itu menghina Tuhanmu sendiri, bro. Bukan menghina, itu Lah, ini kan gambaran pikiranmu Tuhanmu kan? Tidak ada. Ini gambaran Tuhanmu kan, Mengenai robot. ketuhananku kamu nggak mudeng. Mana ada? Mana ada? Tuhan datang, lahir jadi Dengarin bayi. dulu. Nete. Karena bagiku Tuhan yang kuyakini itu melihat pakai mata, mendengar pakai kuping. Yesus Dengarin mengatakan dulu. Tuhan tidak bisa dilihat. Yesus katakan itu. Ayo. Benar mana Kok Yesus tidak atau bisa? kamu? Kok tidak bisa dilihat? Jangan kau potong-potong ayat itu. Yohanes 5 nomor 27. Parah kamu ini. Nah, Aduh. tidak ada yang bisa melihat Tuhan itu merujuk ke orang-orang pada zaman itu. Yesus bisa dilihat berarti Yesus bukan Tuhan. Parah kali. Yang kamu lihat itu gambarannya. Ya memang. Memang Inilah. Yesus itu. Yesus itu Inilah, bukan dengarin Tuhan. dulu. Cuma ini robot yang kamu lihat itu gambaran hewan apa gambaran manusia itu?
Itu gambaran Tuhanmu itu, Tuhanmu, robot. Kutanya dulu kau, robot yang kamu lihat yang di depanmu itu, buka dulu matamu itu lebar-lebar. Ini gambaran manusia apa atau gambaran hewan? Gambaran manusia ini, Tuhanmu ini kan? Iya Iya kan? Robot yang kamu lihat ini memiliki kelamin enggak? Lucu Tuhan kau ini. Ini Tuhan Robot yang kenapa kamu begitu lihat kan? itu memiliki kelamin enggak? Namanya manusia pasti punya kelamin. Yesus Kok punya namanya kelamin. manusia punya Ya, Yesus punya kelamin. Buktinya Lukas 2 dia disunat hari ke-8. Memang iya. Nah, makanya. Yesus itu kan gambaran Tuhan kami. Ya, Sesuai ya, yang di untuk apa? Kejadian 1 ayat 26 Nonotnya untuk itu. apa nonotnya? Nonotnya itu untuk apa? Nah, untuk apa? Nah, untuk kencing. Oh, Tidaklah digunakan itu untuk menunciti bocil-bocil, menunciti janda-janda dan menunciti jadi mak-mak orang Tuhanmu, lain. jadi Tuhanmu punya nonot. Tidak. Ya. Parah kali ajaran Nabi palsu ini, Bah. Dengarin dulu. Aduh, pau-pau lah ini. Tuhan Apa kencing. susahnya kau Awas, memahami Tuhan dengan kencing. dua apa ini? Robot yang kamu lihat ini, apakah dia ini memiliki apa? Memiliki apa? Pisang. Iya, Tuhanmu punya pisang dipotong hari ke-8. Mana ada? Itu gambaran Tuhan kami. Ukli. Iya, memang betul itu gambaran Tuhanmu. Namanya gambaran bentukan. Ngerti gambar nggak? Itu bentuk Tuhanmu. Iya. Nah, punya nonot nggak? Tidak. Kalau Yesus yang lucu. kamu lihat itu yang ada 2000 tahun yang lalu, itu rupa gambaran Tuhan kami. Iya, tahu, saya tahu. Dan dia punya nonot kan? Yesus itu memiliki daging dan tulang. Udah? Iya, dan punya nonot. Kalau Tuhan kami tidak memiliki daging dan Tuhan, itulah yang asli yang ada di sorga. Yesus itu kan diutus. Iya, yang kita bahas ini Tuhanmu yang di bumi. Tuhan buatan Paulus. Kan Kalau Paulus yang Tuhanku yang kalau Tuhanku yang sesungguhnya itu ada di sorga, bukan yang kamu lihat itu ada di bumi. Tuhanmu Yang ada kamu berapa lihat memang? Itu Tuhan Yesus, yaitu Firman itu dan Roh Kudus itu. Kan Tuhanmu Yesus ada mengatakan, berapa Roh rupanya? Kudus ada padaku katanya. Tuhanmu ada berapa rupanya? Lah satu, tetapi dalam kesatuannya itu ada Roh, Kok ada satu dalam Firman. kesatuan? Kok dalam Iya. kesatuan? Kalau dalam kesatuan itu berarti tim. Kok tim? Tuhanmu tim rupanya, kelompok capir. Lah, menjelaskan ketuhanan kami itu, kami tidak bisa terlepas itu dari penciptaannya si Adam itu. Seperti ini Adam, loh. apa pula Adam? Apa hubungannya Adam? Suaramu ini apakah kamu? Bukan. Terus siapa? Si Nabi palsu gitu? Suaraku itu suara, bukan manusia itu. Memang iya. Suara ini Nah, berasal makanya. dari siapa? Iya, berasal dari aku tapi bukan aku. Parah kali kawanku ini, Bah. Aduh. Bisa nggak kukatakan suaramu ini Jokowi? Bisa nggak? Gak bisa karena Jokowi adalah orang lain. Aneh kau ini. Inilah Ya sudah, kalau mengikuti Nabi tentu. palsu biada. Saya Malah itu waktu adalah suara para- saya. Tuh, Tapi para nabi bukan itu saya. mendengarkan. Si Musa lah contohnya. Didengarkan suara Tuhan. Kenapa si Musa menjawab suara itu ya Tuhan? Bukan, iya karena itu suara dari Tuhan yang dihantar oleh malaikat. Aduh parah ini kawanku ini Bukan Tuhan. Tuh si Musa yang di Bibel kami itu bukan si Musa yang di kitabmu itu. Si Musa Iya yang justru di Bibelmu Dengarin itu yang datang kepada Musa itu malaikat. Aduh. Dengarin Kok dulu. naikkan orang yang lebih hebat lagi Bibel Kau itu masih ece-ece pun. Dengarin dulu. Ilmumu nggak ada bro, belajar Tidak ada dulu. malaikat di situ. Si Musa Ada. yang di Kisah Dengarin para dulu. Rasul 7 nomor 35 38. Para kawah. Dengarin dulu. Aduh. Gimana sih orang Dengarin ini? dulu. Musa menerima Taurat dari malaikat bukan dari Tuhan. Aduh. Dengarin dulu. Jangan kau sama-samakan si Musa yang di Bibel itu dengan si Musa yang di Al-Quran. Musa di kisah Itu para orang Rasul berbeda. 7. Kisah para Rasul 7. Iya, maksudku biar kuaraskan dulu kau, jangan kau Iya, yang mau diwaraskan di mengatakan sini itu sama. siapa? Di waktu Tidak si Musa ada. yang di
dengerin dulu. Waktu si Musa dipanggil Tuhan itu, yang didengarkan Tuhan kan si Musa kan suara. Malaikat. Kenapa si Musa menjawab suara itu ya Tuhan? Karena suara Ya, itu berasal karena dari itu Tuhan. berasal dari Tuhan, malaikat yang ngantar. Mana ada dari malaikat itu? Aku bacakan, Musa ini yang telah Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengatakan engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini telah Si diutus oleh Musa Allah sebagai memang ada pemimpin, mendengarkan suara penyelamat, malaikat. oleh malaikat Dan dia yang juga telah menampakkan mendengarkan diri suara kepadanya. Tuhan. Ini oleh malaikat yang menampakkan diri kepadanya di semak duri. Parah kau ini. Nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dari sidang jemaat di padang gurun di antara Gak bisa malaikat. aku kuat suara di sini, geng. Karena aku juga lagi di luar. Aduh. Belajar dulu lah kau. Musa menerima Taurat itu dari malaikat. Malah aku pula kamu bilang belajar. Enggak Kisah usah Para lah Rasul kau 7 nomor 35, 38, dulu. nomor 53. Karena Gimana itu sih? masih menggunakan pemikiran manusia, kalau kami menggunakan pemikiran Tuhan. Kisah Para Rasul 7 itu kitabmu sendiri loh. Apapun penjelasanku tentang kebenaran menurut sesuai firman Tuhan kami, kamu itu Apa yang firman Tuhan? Kisah Para Rasul 7. Pengikut Nabi palsu biadab. Kisah Para Rasul 7. Musa menerima firman dari malaikat. Mama mulai binatang, bapakmu binatang. Kenapa kau orang tua tuyul? Aduh, parah. Kamu juga jangan dong menyebut ini temamu, ini temamu. Paulus itu nabi biadab. Mama bapak kau itu binatang. Saya buktikan ya. Kubuktikan ya. Paulus mengatakan ia mati di atas tiang salib itu terkutuk. Sejak kapan Yesus terkutuk? Sejak kapan? Dengarin binatang. Dengarin dulu. Sekalipun menurutmu itu lagi palsu, nggak usah pala kau sibuk namanya. Aduh, parah. Dengarin. Ini jangan ikuti nabi palsu biadab. Artinya jangan menjadi Kristen. Itu maksudnya. Dengarin dulu keledai. Aku sudah memperbolehkan kau membaca Bible kami itu, dan sudah memperbolehkan kamu menafsirkan kitab bisa? Kami mana itu. larangannya belajar membaca Bible mana? Pemahamanmu itu bahwa Yesus. Mana? Kau istirahatkan dulu Tuhanmu ini, capek dia menari. Tuhan kau suruh berhenti dulu itu, dari tadi dia nari Tuhanmu, capek dia. Dari tadi dia suruh istirahat itu Tuhanmu dulu. Keledai. Sudahlah ya. Kenapa? Sudah kamu malu karena Paulus itulah nabi palsu biadab itu. Paulus malu, kamu malu? Enggak, aku malu. Kamu bilang pun Yesus itu palsu. Aduh, sudahlah, enggak kepancing aku samamu. Cuman saya mau mengatakan, dengarin dulu, kamu itu dendam sama aku. Gini. Kutanya dulu sama kapan aku salah ucap dikit saja, pasti kamu akan melaporkan aku dan menjarakan aku. Kutanya dulu samamu. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Siapa Paulus ini menurut Yesus? Orang Batak itu tak santainya, dia itu santai. Jangan kau bawa ke suku, bro. Banyak ya, saya Islamkan orang Batak. Jangan kau bawa suku, enggak baik. Kebetulan aku Batak Kristen. Banyak orang Batak ku syahadatkan, jadi jangan kau bawa nama Batak. Sekarang ku tanya samamu. Jangan kau pancing-pancing. Apa pula kau pancing? Ini temamu ini loh. Kau nyindir Paulus ini. Makanya saya tanya, siapa Paulus menurut Yesus? Bisa nggak kau jawab? Siapa Paulus menurut Yesus? Si Paulus itu kan dipilih Yesus. Waktu si Paulus. Ya itu menurut kamu. Itu menurut kamu. Yang saya tanya menurut Yesus. Biar menurut Yesus yang menilai, tidak apalah perlu. Iya, saya tanya, menurut Yesus Paulus adalah ini itu. Gimana? Menurut Yesus Paulus adalah aduh, keledai. Si Paulus itu dipilih Tuhan kami secara langsung. Itu menurut Kristen, itu menurut pengikut Paulus. Yang saya tanya, siapa Yesus? Siapa Paulus menurut Yesus? Ayo. Pertanyaan sampah. Loh. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Ayo, bisa jawab gak? Bisa. Di waktu Yesus, si Paulus mau ke Damaskus itu kan dipilih Yesus.
Kenapa malah Di kamu mana bilang itu? Di siapa mana? Paulus menurut Yesus? Itu menurut Kristen, itu menurut pengikut Paulus. Yang saya tanya menurut Yesus, Paulus adalah Paulus itu orang bertobat yang dipilih Yesus. itu menurut kamu sebagai pengikut Paulus. Yang saya tanya menurut Yesus. Yesus Paulus adalah Menurut ya kan sudah ku jawab. Menurut Yesus itu si Paulus itu orang yang bertobat. di mana dalilnya? Lah di mana dalilnya? Itu kan waktu dia mau ke Damaskus itu. Ya itu menurut Lukas, itu Lukas 22, itu kisah para rasul 22 dan kisah para rasul Kok menurut 9. Lukas? Itu menurut Yesus Lukas. sendiri Yang saya tadinya tanya dia menurut itu seorang Yesus. penjahat. Lalu Yesus Yang kami saya tanya memilih menurut dia Yesus. sebagai muridnya untuk Yang memberitakan saya Injil tanya kerajaan menurut surga. Yesusnya, bukan menurut Di waktu Paulus. si Paulus itu dibutakan dan datanglah murid Yesus itu untuk menurut menyembuhkan dia. Lukas. Disitulah dia disembuhkan. Itu menurut Lukas. Yang saya tanya menurut Iya, Yesus. menurut Lukas. Asalkan jangan menurut mama bapak kau. Yang saya tanya menurut Yesusnya, bro. Lah, kau menurut Yesusnya. Udah ku jawab, mau kau tanya lagi menurut Yesus. Ya harus menurut Yesus, jangan menurut Lukas dong. Nakal Kan juga sudah kau ku ternyata. jawab menurut Yesus. Dia itu Kau orang istirahatkan yang dulu dipilih Tuhanmu itu, capek dia sebagai menari muridnya. Tuhanmu. Tuhanmu suruh istirahat dulu, kasihan nari dari tadi itu. Suruh istirahat Tuhan kau dulu itu, capek dia. Sudahlah ya. Jawabannya apa? Siapa Paulus menurut Yesus? Siapa Paulus menurut Yesus? Botol. Menurut Yesus, siapa Paulus ini? Paulus adalah muridku, mana dalilnya? Paulus adalah rasulku, mana dalilnya? Pengakuan Yesusnya nggak ada. Ayo. Memang kena secara kan? tertulis seperti itu memang tidak ada. Tetapi Kena kan paham kau? apa Kena. itu kata tersirat itu. Paham Kena nggak kan kau langsung itu? ke ginjalmu kan? Ginjalmu kena kan? Sama seperti nama Yesus kau cari di perjanjian lama. Memang tidak ada disebutkan di situ kata Yesus. Yesus kan mengatakan, akulah yang memilih Mana engkau yang yang membuat 12. ini? Yesus berkata, akulah yang memilih engkau yang 12. Satu di antaramu adalah Sudahlah. setan. Nah, Sudahlah. siapa yang 12 ini? Ada nggak Paulus di situ? Tidak ada. Tidak Kalau yang 12 ada. itu untuk menghakimi 12 suku Israel dan itu sekarang sudah di surga. Sudahlah ya. Sudahlah ya. Jawaban. Tidak ada jawaban. Sudahlah. Aku mau Juma. Kencing celana di komal sendiri. Parah kau ini. Aduh, lucu. Lah iyalah, Sudahlah aku ya. tanya siapa Paulus menurut Yesus? Aku mau bertapa dulu ke Gogoa Hiro. Iya. Mengiringi batu dulu aku ya. Jangan kau bertapa, kau masuk penjara kayak Paulus. Masuk penjara bikin surat di dalam. Paulus masuk penjara. Sudahlah. Paulus masuk dalam penjara, begitu masuk penjara dia jadi rasul di dalam. Udahlah ya, udah puas kau ya. Aduh, lucu. Masuk ke Suruhlah kau penjara, coba ya. masuk dalam bilik. Begitu masuk ke dalam bilik, dia jadi rasul. Lucu rasulmu itu, aduh. Parah kali, bah. Cuma, sudahlah ya. Jadi nggak ada jawaban. Jadi nggak ada jawaban, Udah bro. aku jawab dari tadi, nggak ada jawaban kamu bilang dari tadi. Kamu jawab, Aku nggak tanya ada jawaban. jawabannya dari Yesusnya. Siapa Sudahlah Paulus ya. menurut Yesus? Cuma, sudahlah ya. Nggak bagus kau nangis sendiri, bro. Kalau aku ada di sini temani kau kan nangismu nggak terlalu perikali. Yang nangis itu sekarang si nabi palsu biadab binatang cabul di neraka. Jangan kau bilang aku nangis. Jangan kau sindir Paulus, nggak bagus. Kasihan dia, kasihan. Jangan. Udahlah Kau cuma sindir ya, dia. tetaplah kita apa ya, saling mengasihi ya. Ya, Lucu kau ini. Udah ketabuk mengasihi pula kau bilang. Apa sih? apa nanti kamu dendam sama aku? Mana ada umat Islam Jadi dendam lupa sama nanti orang gara-gara Kristen? aku cuma. Kalau orang Islam dendam sama Kristen, kalian habis pada saat Belanda kami usir. Kami gak ada dendam. Di Islam tidak boleh dendam. Kalian itu yang dendam karena majikan kalian diusir. Kalian masih marah sama kami. Bener gak? Ya kan? Udahlah. Udah begitu saja ya, Juma ya. Kenapa? Begitu saja, aku turunkanlah kau ya. Janganlah, kau menangis sendiri nggak seru loh. Bagus kalau ada yang temani kau nangis di sini, bro.
Iyalah. Kalau Jangan mendebati kau cuma dengarin dulu. Ah. Kami itu tidak diperbolehkan sebenarnya menjawab orang botol itu menurut kebenaran. Orang Itu botol sesuai pula kau yang bilang. tertulis di Bible itu. Orang botol pula. Yang botol boleh. yang botol itu Percuma yang aku melanjutkan memberikan ajaran pagan mutiara ke Roma. dalam mulut B2. Itu Apapun ucapan yang Yesus. kukatakan, Itu kebenaran ucapan menurut Yesus sesuai kepada yang Bani tertulis di Israel kamu akan untuk tetap Roma menyangkal dan Yunani. menolak itu. Itu nyindir Sudahlah. kau itu. Itu nyindir kamu itu. Yesus itu sedang berbicara, jangan kau lemparkan mutiara ke mulut babi. Itu ucapan Yesus kepada Yahudi supaya tidak melemparkan Jawablah ajaran orang ke Roma botol itu Yunani menurut gitu. kebotolannya. Jangan kau jawab orang botol itu menurut kebenaranmu. Yang botol itu itulah. yang mengikuti agama Romawi. Enggak. Kalau kita nanti berdiskusi panjang kali lebar yang ada mengundang emosi. Parah. Enggak, maksudku kenapa kamu ikuti ajaran Paulus? Kenapa enggak ikuti ajaran Yesus aja? Nah, udah ku jawab. Dengarin dulu. Ya. Dengarin dulu ya. Aku mengikuti ajaran Yesus tidak boleh. Mana ada Yesus menyembah Yesus? Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Di mana? Parah Dengarin kali dulu. kau, Bang. Aduh. Aku mengikuti ajaran Yesus. Mana ada Tidak kau ikuti boleh. ajaran Yesus? Dengarinlah Kau. dulu. Mana ajaran Yesus kau ikuti mana? Satu aja, satu. Tunjukkan satu. Mana ajaran Yesus kamu ikuti? Satu aja. Jangan kamu menyembah Tuhan yang lain katanya. Terus Dan- kenapa kau nyembah anak Maria? Dengarin dulu. Dengarin dulu. Jangan nyembah Dengarin Tuhan dulu. lain, tapi kau nyembah anak jangan Maria. kau ketawa. Lucu kau Jangan ini. kau ketawa. Tidak lucu lah. Dengerin. Kau bilang, Dengerin jangan dulu. kau menyembah Tuhan lain lah. Kamu menyembah Tuhan yang Romawi, Yesus. Santai lah kau Juma. Hai. Dengarin dulu. Aduh, parah. Jangan kau puasa. Kau umbar-umbarkan sehingga orang tahu. Itu kan? Nah, jangan bukan kau begitu. mengucapkan saudaramu kafir. Iya kan? Jangan kau ibadah di tengah jalan. Lucu. Dan masih banyak lagi. Jangan kau menikah seperti hewan. Satu jantan Lucu. betina. Satu jantan Ajaran Yesus yang kamu betina, katanya. Ajaran Yesus yang kamu ikuti satu aja, yang mana? Kan sudah kujawab. Tidak Mana? boleh ibadah di tengah jalan. Tidak boleh Ibadah di puasa tengah- diumbar-umbarkan. Gak boleh ibadah di tengah jalan. Di mana itu dalilnya Yesus mengatakan itu? Di Di mana? Di mana? Di mana katanya? Yes. Aduh. Di mana? Aduh, parah ini. Ada itu. Jangan kau menyembah Tuhan lain. Terus kenapa kau menyembah Tuhannya Romawi? Mana aku menyembah Tuhannya Romawi? Iya, Romawi menyembah Yesus. Yahudi menyembah Yesus kan nggak? Yahudi menyembah Yahudi menyembah siapa? Yahudi menyembah siapa? menyembah Bapak itu. Menyembah Bapak. Romawi menyembah Yesus. Yahudi. Kau ikut siapa? Lah, kami juga kan diajarkan Yesus menyembah Bapak itu. Mana ada nyembah Bapak, nyembah Yesus kok nyembah Bapak, piye? Mas. Itu dua bapak kami keledai. Lucu. Kamu mau ketawa tapi tidak tahu apa yang bisa membuatmu tertawa. Kamu terpenjara dengan konsepmu sendiri. Tidak. Jangan menyembah Tuhan lain. Nah, Romawi menyembah Tuhan Yesus. Kamu ininya. Yahudi menyembah Tuhan Bapa. Bahagia, pura-pura ketawa lah kau. Sebenarnya kamu itu yang sebenarnya kami lihat aku. Tapi mau gimana lah demi menutupi Aduh, parah. kemarahanmu itu, kemaluanmu itu. Mukamu itu kenapa? Tidak bisa senyum kah sedikit? Mukamu bisa Apalah, senyum kah open- sedikit? Open cam lah dulu kau, Jom. Open cam. Juma. Janganlah, aku ganteng kali. Nanti Enggak kau apa-apa lari. kau pakai masker. Open cam lah dulu kau. Biar kulihat dulu gerak-gerik Juma. Open cam dulu kau. Enggak, Janganlah. pakai masker aja kau. Nanti teman-temanmu jatuh cinta lagi. Yang kan di gerejamu bisa nikah kan setelah sesama jenis. Nanti jatuh cinta Kalau lagi ada mereka saudara-saudaraku jatuh cinta sama kau, sesat bagi orang itu. Open cam lah, open cam dulu kau. Pakai aja maskermu. Yang penting lihat dulu. semua. Hai. Nah, itu dong. Gitu dong. Gimana sekarang? Coba tunjukkan satu ajaran dari Tuhanmu, dari Paulus yang kamu ikuti dari Yesus. Ada enggak?
Kan Yesus mengatakan jangan menyebut saudaramu kafir, itu kuikuti. Udah, jangan Mana kau ada? berkali. Tidak ada kata kafir dalam bahasa Yunani, nggak ada. Ada. aja. Nggak ada mana? Jangan kau nikah berkali-kali katanya. Di mana Jangan dalilnya itu? Ayo, tunjukkan di mana Yesus mengatakan itu, di mana? Kamu lihat di dalam Lukas 18 nomor 19 nomor 19 nomor 20. Yesus malah mengajarkan berlipat Apa kali yang ganda menikah. dipersatukan dalam nama Tuhan Itu tidak bukan boleh kata dipisahkan. Yesus, itu Sekeras kata Tuhan aja nabimu. tidak berhak memisahkan manusia itu, apalagi Itu manusia. kata Nabi Paulus. Itu kata Kok Nabi kata Paulus Nabi itu. Paulus? Iya, bukan kata Yesus itu. Aduh, parah kali Itu kau ini kata dah. Yesus. Di mana? Lah, Mana? kitab kami Di itu mana? kan perkataan Tuhan kami yang diilhamkan kepada para nabi dan para Pau dan para lagi rasul dia itu menuliskan perkataan itu. Tuhan kami. Mana ada? Betul. Yesus tidak mengenal Paulus. Kamu itu ngadi-ngadi. Ya. Yesus saya mengenal Paulus. Iya. Lukas Nenek kau pun 18 dikenal Yesus dan nenek kau. Lukas 18 nomor 29 nomor 30 Yesus mengajarkan poligami. Mana ada Yesus mengajarkan poligami? Baca. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Bahkan Yesus di dalam Matius 19 nomor 29 Yesus menjanjikan 100 istri di surga bagi pengikutnya. Mantap kali, bah. Bacalah, ada di situ kata dan. Di waktu Yesus berbicara akan digantikan 100 kali lipat berbicara itu di bumi. Bukan di bumi. Kalau Dan di bumi ada itu kalau di situ bumi kata itu di tambahan Lukas. Dan paham gak kau kata tambahan dan? Kalau di bumi itu yang di Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, dia akan mendapatkan lipat kali ganda di bumi. Yang dimaksudkan di situ bukan tentang pernikahannya itu dan soal tuncik menuncik. Barang siapa yang bukan. meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan Dengarin. lipat kali ganda. Yang dimaksudkan Yesus di situ seperti ini. Contoh kita itu menikah untuk apa gitu? Apa yang kita dapatkan begitu? Jangan kau Itu yang asumsi, enggak diartikan ada. Yesus. Bukan malah kau berasumsi yang dikatakan di situ. Kamu jangan berasumsi. Tidak ada. Yesus mengatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya demi aku, maka dia akan mendapatkan lipat kali ganda di bumi. Iya. Tujuanmu itu menikah. Apa? Kenapa tujuan menikah? Ini poligami. Ayo. Nah, yang dimaksudkan di situ itu yang Matius dimaksudkan 19 Yesus. nomor Bukan bercerita tentang soal 29. penunciknya Barang itu. siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat di surga. Ayo. Yang digantikan itu kami mendapati kebahagiaan. Bukan kamu, Itu yang bukan kami kamu. dapatkan. Yesus menjanjikan kepada Bani Israel, bukan Kristen, beda. Kristen di luar garis. Kristen tidak dikenal sama Yesus. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Ibumu akan digantikan 100 kali lipat. Mana ada ibuku 100 kali lipat? Yang nalar aja lah kau cuma. Loh, Yesus mengatakan Bapakmu apa akan ketika dia digantikan 100 disalib? kali lipat. Mana ada bapakku 100 kali Yesus, lipat banyaknya? Bapakku Yesus kamu satu. tahu? Yesus kamu tahu ketika dia ditanya sama muridnya pada saat dia disalib, itu ibumu datang. Apa kata Yesus? Yang digantikan Yesus di situ Ibuku tentang adalah kebahagiaan. saudara-saudaraku. Dengarin Ibuku dulu, adalah kamu- saudara-saudaraku. Ibuku adalah Kamu murid-muridku. bacalah 9 buah roh, sukacita, damai sejahtera, 9 kemurahan, buah roh. kesetiaan, kemah lembutan. Itulah yang kami dapatkan. Bukan bercerita tentang kelemah soal lembutan kunci terimamu menuncik. ini Ada situasi kelemah itu. lembutan. Jangan ikuti nabi palsu biadab, itu kelemah lembutan. Lah, kenapa kamu merasa? Akhirnya Bukan. kamu pengikut ini. Bukan, aku kasihan kau sindir-sindir Paulus itu, aku kasihan. Kan dari awal ku bilang samamu. Itu menurutmu, biarkanlah itu menurut pemahaman kamu. Nah, sekarang Paulus. menurut Yesus, nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah mereka, dari Yerusalem. Itu siapa? Siapa? Hah? Memang Siapa? ada, Siapa? tetapi bukan bercerita tentang si Paulus, nggak ada. Oh, nabi palsu itu berasal dari orang Parisi. Siapa orang Parisi? Nah, si Paulus kamu bilang orang Parisi. Iya. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Parisi. Ayo. Aku adalah orang Parisi. Mati meja. Si Paulus itu
Filipi Orang 3. Yahudinya itu cuma orang Filipi 3, Filipi 3 nomor 5. Aku dari keturunan Aduh. Benyamin, dari kepercayaan Farisi. Kamu itu garu lagi kepala kau. Sudahlah ya. Kenapa? Kenapa? Nanti malam lah. Di malam. Ya. Habis ini kau turunkan saya, habis itu kau ngoceh-ngoceh gitu, ngoceh sendiri. Hah? Jangan ngoceh sendiri, nanti kena hukum kamu. Jangan menolak. Kalau kita diskusi kayak gini, gak kena hukum kita. Makanya kita bahas. Di mana aku bisa kena hukum? Kalau kau menolak, kamu. kamu menolak cerita sendiri, kamu ditonton sama orang, kamu didapatin sama orang-orang, kamu bisa dilapor. Bukan kami loh, kami nggak ada urusan. Laporkanlah, aku tunggu. Terlalu berani kau. Nanti pas dilapor, Dengarin dulu. Mama panas. Jemaah, nggak pede aku mau membahas keyakinannya orang lain, nggak pede. Oh, berarti yang kamu maksud Nabi palsu biadab ini keyakinanmu sendiri. Memang ada di situ, namanya juga ada. Nggak pede aku membahas keyakinan orang. Aku cukup membahas tentang Bibelku. Oh, berarti Nabi palsu biadab ini menurutmu dari kalangan kalian sendiri sama itu. Tuhan-Tuhan yang lain, nggak tertarik aku sama kita. Oh, berarti Nabi palsu biadab ini maksudmu dari agamamu sendiri gitu. Yang ada Tuhan orang lain itu cari pansos sama kami, Tuhan kami. Kita orang lain cari pansos. Maksudnya Nabi palsu biadab ini itu dari kalanganmu sendiri gitu. Iya. Bagus. Gitu dong. Akui kalau agamamu itu jadi janganlah dibentuk dari Nabi palsu biadab. Ya. Gitu. Tepuk tangan teman-teman. Ternyata Nabi palsu biadab itu berasal dari Kristen itu sendiri, pengakuan beliau. Alhamdulillah ya, syukurlah ya kan. Inilah. Nah, udahlah ya. Ya sudah. Yang penting kamu sudah akui. Oke, sip. Dadah. Oke. Salam toleransi ya. Salam NKRI. Oke teman-teman, dia sudah akui kalau Nabi palsu biadab itu dari agamanya sendiri. Oke. Thank you. Ya. Thank you. Itu Tuhanmu suruh istirahat dulu, itu Tuhanmu dari tadi joget dia. Nah, sudahlah, nggak mengerti kau itu. Itu Tuhanmu dari tadi joget. Percumanya orang kafir itu menciptakan sekolah sama kau, diciptakan telepon, diciptakan video call, percuma. Sayangnya yang mereka ciptakan itu berasal dari Al-Jabar, ilmu Al-Quran. Aduh, parah. Apa yang ditemukan oleh orang-orang kafir yang tidak berasal dari algoritma dengan Al-Jabar apa? Ayo, apa? Al-Jabar, algoritma, jadi apa? Menurutmu itu dari agamamu gitu? Saya tanya dulu, apa yang bisa ditemukan orang kafir tanpa mengikuti metode penghitungan Al-Jabar? Ada? Ya. Alkitabku hanya menuliskan apapun yang dirancang manusia itu tidak ada yang tidak terlaksana. Mereka akan membuat sarang-sarangnya di atas dua. Mereka menemukan temuan itu berdasarkan ilmu Quran, bukan berdasarkan Biblos. Biblos tak bisa. Biblos itu mana bisa? Apa ilmu sains yang berasal dari Bible? Ayo, apa? Ular makan debu. Hah? Roti dibakar di atas jelai tai kering, itu yang dari Bible. Anak lebih tua daripada bapak 2 tahun itu. Hah? Apa? Nggak ada. Semua ilmuwan temuannya itu berasal dari dasar kaidah Al-Jabar. Tepuk tangan untuk Islam. Bangga hidup dalam kebotolan itu suatu anugerah bagi dirimu. Oke lah ya. Sakit ya bro? Cuma ya. Iya udah. Yang penting kamu sudah akui Nabi palsu itu dari agama Kristen sendiri. Thank you bro. Sip. Assalamualaikum. Waalaikum. Tepuk tangan buat kamu. Tuhanmu suruh Pansos aku geng sama si Juma. Penontonku jadi
1,1K. Nah kan? Terima kasih untuk kalian ya, para kadrun-kadrun itu ya. Tidak tahu, wah. Nah, kami umat Islam